Oke, baik. Assalamualaikum dan selamat siang teman-teman semua. Ya, kembali lagi bersama kakak Ulul Hidayat di channel Ulul Hidayat. Nah, kali ini kakak akhirnya buat video lagi ya. Hari ini kita mau bahas tentang sosialisasi PMB tahun 2022. Jadi sebagaimana kalian tahu bahwa di tanggal 8 April kemarin udah kick off ya, udah official resmi bahwa STIS buka pendaftaran tahun 2022 di situsnya spmb.stis.ac.id. Nah, tapi masih banyak banget yang DM di kakak di IG, di WA juga nanya, "Kak ini maksudnya gimana sih? Tolong buatin dong penjelasannya seperti apa." Soalnya banyak yang pada bingung tentang penerimaannya seperti apa. Jadi di sini kakak langsung buatin aja ya. Oke, langsung kita masuk aja ke pembahasan intinya. Oke, dasar hukumnya dalam sosialisasi ini atau penerimaan itu di sini ada beberapa dasar hukumnya. Yang paling terbaru itu adalah pengumuman Kepala Badan Pusat Statistik tentang penerimaan calon mahasiswa baru status Ikatan Dinas Politeknik Statistika STS Badan Pusat Statistik tahun akademik 2000-2023 ya. Oke. Nah, lalu gimana tahapan seleksinya, Kak? Apakah sama dengan tahun lalu ya? Jadi tahapannya sebenarnya mirip sama tahun lalu ya, sama-sama aja ya. Diawali dengan pengumuman penerimaan ya tanggal 8 April kemarin, kemudian pendaftaran hari ini tanggal 9 April ketika Kakak buat video ini, kemudian yang ketiga adalah seleksi administrasi dilakukan langsung setelah proses pendaftaran. Ini seleksinya dilakukan oleh dari BKN-nya ya, dari SSCAN-nya. Jadi bukan dari SIS-nya. Jadi nanti berkasnya akan diseleksi secara otomatis apakah memenuhi atau enggaknya. Kemudian yang keempat ada seleksi kompetensi dasar atau SKD. Jadi dia menggunakan sistem CAT atau Computer Assisted Test dan diselenggarakan oleh BKN berkoordinasi dengan Politeknik Statistika SIS. Jadi ini adalah tahap satu ya. Semua kedinasan diawali dengan SKD termasuk SIS itu sendiri dan ya di tahap satu ini sendiri yang paling banyak bikin gagal peserta ya, hampir 90% lebih jatuh di tahap satu ini. Nah, kemudian ada namanya seleksi lanjutan guys ya. Kalau tahap 2 di sini yang pertama adalah tes matematika dan juga psikotes itu tahap 2 dan yang terakhir adalah seleksi kesehatan dan kebugaran. Jadi totalnya ada 3 tahap dari tahapan seleksi PMB 2022 dan diakhiri dengan pengumuman akhir hasil seleksi. Kemudian gimana syaratnya? Apa aja sama aja dan tahun lalu? Jadi syaratnya ada beberapa dan ada tambahan ya. Yang pertama kita bahas syaratnya. Yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani dan bebas narkoba ya. Yang kedua tidak buta warna parsial maupun total ya. Dan juga minus rabun jauh dan atau plusnya toleransi di bawah 6 dioptri ya. Kemudian yang ketiga lulusan atau siswa kelas 12 SMA atau MA peminatan MIPA atau IPS dan SMK atau MK peminatan TIK. Jadi untuk SMK yang boleh daftar hanya peminatan TIK aja, itu pun ada 3 jurusan ya di dalamnya. Nah, ini pun hanya bisa daftar untuk jurusan komputasi statistika. Jadi untuk D3 statistika maupun D4 komputasi statistika, untuk SMK nggak bisa daftar. Seperti itu ya. Kemudian nilai matematika dan bahasa Inggris minimal 80. Ini adalah dilihat dari nilai semester 5 dari rapor teman-teman semua ya. Kemudian yang kelima, umur minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun per 1 September 2022 ya, ini jelas ya. Yang keenam, bersedia tidak menikah selama mengikuti pendidikan di Polsat SIS ya, ini juga jelas ya. Kemudian yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ikatan dinas dan instansi lain. Maksudnya adalah kita tidak sedang terikat dengan instansi lain karena tidak bisa daftar kalau masih terikat ikatan dinas dengan instansi lain, misalnya Kementerian Keuangan dan lain-lain ya. Yang kedelapan, bersedia mematuhi peraturan Politeknik Statistika STS, ini udah pasti sih ya. Yang kesembilan, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas atau SPID. Jadi dalam surat ini kita isinya antara lain yang tadi ya, tidak menikah, bersedia tidak menikah, kemudian kalau sampai kita keluar karena keinginan kita sendiri, kita bersedia membayar berapa, ganti ruginya, dan lain-lain. Nanti akan ada banyak, tapi ini ditandatangani ketika udah selesai sampai tahap akhir, seperti itu ya. Kemudian yang ke-10, ini dia ada 2
persyaratan tambahan ya dibandingkan dengan tahun lalu. Ini syarat baru tahun ini munculnya. Nomor 10, setelah lulus pendidikan di Polsat STIS, bersedia ditempatkan di BPS sesuai pilihan waktu pendaftaran di seluruh wilayah Indonesia sampai tingkat kabupaten kota. Ini hal yang sangat baru, guys ya. Jadi karena tahun-tahun lalu itu, jadi kita hanya dilihat dari domisili mana, kita asal mana sih. Nah, adapun untuk penempatannya kita atau nanti pas kita udah lulus di STS kita mau kerja di mana, itu ditentukan di akhir setelah wisuda. Jadi ada namanya setelah wisuda itu kita akan isi form penempatan. Kita akan pilih beberapa prioritas tempat dan lokasi, dan dari kampus akan lihat dia ditempatkan di mana, seperti itu ya. Namun aturan tahun ini sangat unik sekali dan sangat baru, yaitu kita sudah memutuskan kita akan kerja di mana setelah lulus di awal pendaftaran ya. Jadi ya memang ini hal yang inovatif juga sebenarnya. Nah, yang ke-11, tidak akan mengajukan pindah antar unit kerja eselon 2 di lingkungan BPS maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya 7 tahun sejak terhitung mulai tanggal PNS kecuali terdapat kebutuhan organisasi. Jadi ini juga sebenarnya adalah hasil dari uh, solusi dari masalah yang sering menimpa daerah-daerah di luar Jawa. Karena biasanya karena banyak dari Jawa gitu yang udah ditempatkan di luar Jawa, setelah berapa tahun mereka pengen pulang secepatnya ke Jawa. Jadi akhirnya posisi pegawai yang harus dibutuhkan di luar Jawa pun kosong gitu. Nah, akhirnya di sini udah dibuat peraturan bahwa mereka bersedia selama 7 tahun, minimal 7 tahun. Ya. Kita lanjut. Kemudian ada juga namanya program afirmasi. Apa itu afirmasi? Afirmasi ini adalah program kerjasama di mana yang boleh daftar ini adalah hanya untuk orang asli Papua yang berasal dari rumpun ras Melanesia, maksud kakak, yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua atau Papua Barat dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua dibuktikan dengan surat keterangan orang asli Papua dari pemerintah daerah setempat. Ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk pemerataan tingkat penyebaran dari pegawai SSS sendiri, karena di Papua sangat minim dari pegawai statistik di sana, jadi diperbanyak kuotanya gitu ya. Kita lanjut. Kemudian gimana alur pendaftaran sekolah kedinasan 2022 untuk SIS ya. Jadi caranya di sini ada 11 cara. Yang pertama kita akses portalnya di dikdin.bkn.go.id. Kemudian kita buat akunnya, buat akun SSCISN dengan NIK ya. Kemudian kita cetak informasi kartu informasi akun. Yang ketiga kita login ke SSCIN sekolah kedinasan menggunakan nick dan password yang telah didaftarkan. Di sini kita udah masuk nih ya ke situsnya SSCIN. Kemudian kita masuk ke pendaftarannya, unggah swafoto, pilih sekolah, lengkapi nilai dan biodata, kemudian kita cek resume dan cetak kartu pendaftaran. Nah, kemudian kita lanjut nih, kita unggah dokumen untuk masuk ya. Untuk ini udah masuk ke situsnya sas.ac.id ya. Dari sini, dari tahap 3 sebenarnya ya. Di sini adapun untuk dokumennya apa aja bisa dicek di stis.ac.id ya. Silahkan dicek aja dokumennya apa aja dibutuh. Kemudian ada verifikasi berkas dan juga bisa mengecek status kelulusan apakah dia lulus administrasi atau enggak. Ke-9 cetak kartu ujian kalau udah lulus administrasi, dan ujian seleksi SKD tanggalnya beda-beda ya. Dan terakhir pengumuman hasil seleksi. Nah, setelah itu peserta langsung mengikuti sesuai kedinasan masing-masing. Jadwalnya beda-beda nih, tahap yang kedua dan seterusnya. Cuma tahap SKD-nya aja yang hampir barengan ya. Nah, di sini dikasih garis merah ya bahwa pelamar itu hanya boleh daftar satu sekolah kedinasan dari 8 sekolah kedinasan yang buka ya. Yaitu BMKG, STIS, STMKG, PDN, STAN, dan kawan-kawan ya. Hanya boleh pilih salah satu doang ya. Oke, lanjut. Kemudian di sini juga ada formasi. Nama ini tahun baru banget ya. Baru tahun ini ada namanya formasi. Ini adalah hasil dari penerimaan tahun 2021 ya guys ya. Jadi yang dari Provinsi Aceh ada 3 orang yang lulus, Sumatera Utara 34 orang yang lulus. Dan di sini yang paling banyak itu adalah dari Jawa Tengah ya, sebanyak 143 orang. Dan yang paling sedikit itu adalah Provinsi Maluku Utara. Ada 0 orang ya, nggak ada yang lulus dari Maluku Utara. Jadi
karena timpang banget ya, akhirnya dibuatlah aturan formasi. Nah, ini dia formasi PMB 2022. Maksudnya ini adalah ini jurusannya yang dibutuh, ini juga D3 statistika, D4 statistika, D4 komputer statistik. Ini adalah jumlah pegawai yang akan ditempatkan dari lulusan yang 2022 ini di tahun 2026 ya, 4 tahun berikutnya, mereka akan ditempatkan di mana aja. Begini, ini sudah ditempatkan memang, sudah dibuatkan memang formasinya berapa. Di pusat bakal 17 orang, di Aceh bakal 35 orang. Jadi nanti kalian tinggal pilih aja, oh aku nanti mau kerja di Aceh deh. Nah, pilihlah di Aceh gitu ya. Pilih di Aceh seperti itu ya. Lanjut. Jadi di sini yang paling banyak dibutuhkan memang ini ya. Kita lihat. Yang paling banyak ternyata di Aceh ya, sebesar 35 orang ya. Yang paling sedikit di sini adalah Jawa Tengah dan Bangka Belitung ya, sebanyak 2 orang aja dibutuh, dikit banget ya. Nah, tahun ini juga adalah hal yang sangat unik. Kalau tahun-tahun lalu biasanya ada 600 orang yang diterima, tapi tahun ini cuma 500 orang doang ya. Jadi 100 orangnya kuotanya dikurangi 100 orang gitu, di mana terdiri dari D3 100 orang, D4 statistika 250 dan D4 komputasi 150 orang dibutuhkan ya. Ini adalah timeline pendaftarannya ya, dari tanggal 9 sampai 30 April pendaftaran online-nya dimulai dari hari ini ya. Kemudian ada seleksi administrasi juga di tanggal yang sama. SKD perkiraannya tanggal 23 Mei sampai 7 Juni, ini masih tentatif, artinya masih bisa berubah-ubah lagi ya. Kemudian pengumumannya 11 Juni 2022, kemudian 12 sampai 13 Juni ini pendaftaran ulang online untuk seleksi tahap 2 itu matematika dan psikotes ya. Kemudian 27 sampai 30 Juni ini tesnya tahap 2, 14 Juli pengumuman tahap 2, 15 sampai 16 Juli ini adalah pendaftaran ulang online-nya. 18 sampai 19 Juli adalah tes tahap 3 kesehatan dan kebugaran, 1 Agustus pengumumannya tahap 3 yang terakhir, dan yang tanggal 2 sampai 3 Agustus pendaftaran ulang online. Dan 8 sampai 10 verifikasi berkas, 11 Agustus penyambutan mahasiswa baru di kampus SIS ya. Semoga udah offline ya. Kemudian 12 sampai 19 Agustus PKBN P2 kan adalah masa orientasinya, dan 22 Agustus adalah kuliah semester ganjil ya. Seperti itu jadwalnya, dan itu masih tentatif dan masih bisa berubah ya yang ditanda bintang ini. Lanjut. Ini ya. Ya, kayaknya itu aja yang bisa Kakak sampaikan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Oh ya, Kakak juga menyediakan grup ya, grup diskusi tentang kedinasan dan juga SES ya. Ada di deskripsi video ini, silahkan dicek ya. Kalau kalian merasa bermanfaat, silahkan daftar di dalamnya. Nanti Kakak bakal share tips-tips dan juga soal-soal harian di dalamnya. Kita berbagi sharing aja di sana. Oke, Kakak akhiri. Assalamualaikum dan selamat siang.